Sudah. Sudah. Salah. Sekali. Lainnya ditolak. Oke. Tapi sekarang nah. Jadi boleh apa enggak ini? Boleh. Jadi boleh, dengan catatan harus tetap memperhatikan syarat standar yang dibutuhkan. Misalkan kalau menggunakan yang di mobil seperti ini, ya harus bisa dibedakan, panitianya harus bisa menyediakan apa yang kurang dari mobil. Misalnya di mobil hanya bisa ada 2 bed untuk donor darahnya. Berarti sisanya seperti tempat untuk pendaftaran, tempat untuk pengambilan souvenir dan lain sebagainya itu harus bisa difasilitasi oleh si panitia. Si penanggung jawab ya harus memiliki rencana tertulis tindakan yang tepat untuk masing-masing tempat. Jadi harus tahu tempatnya seperti apa. Apakah menggunakan mobil yang seperti ini atau mungkin menggunakan aula atau mungkin menggunakan kebun, itu bisa dilihat. Kalau misalkan ada yang kurang, jadi harus dilengkapi dulu. Bisa melaksanakan aktivitas saudara, termasuk memberikan perawatan untuk menghindari gangguan dari kegiatan lain. Karena biasanya kalau donor darah massal kan itu bersamaan dengan kegiatan dismatalis atau apa, ya kan? Berbarengan. Itu bisa dipisahkan mungkin. Jadi orang-orang yang memang habis jajan, misalkan dismatalis itu ada stol-stol untuk jajanan. Yang mau berangkat transfusi, kalau bisa ya jangan makan di daerah transfusi. Jadi dihindarkan dari gangguan kegiatan lain yang mungkin bisa memicu adanya kontak. Lalu ada tempat tindakan yang lain ya, dibutuhkan lokasi pendaftaran. Ada fasilitas untuk menilai kebugaran individu pendonor. Biasanya yang dinilai apa aja sih? Tensi, berat badan, Yesus. Apalagi? Konsumsi obat. Lagi. Riwayat berpergian. Riwayat tidur. Kayak pacar. Apalagi ya? Di kepala saya. Sudah jam berapa dan kan waktu. Sudah sore. Paling kepo. Lalu pengambilan darah dari donor itu harus dilakukan tanpa risiko kontaminasi dan kesalahan. Kesalahan itu pasti tetap ada risiko. Saya pernah pergi donor nih, sudah semangat. Sekalinya pas ditusuk, dadanya nggak keluar. Ditusuk lagi, diongkek, juga keluar sebentar, sudah dibiarin ternyata belum. Itu kira-kira bisa dipakai apa? Enggak. Jadi rugi di saya, rugi di mereka juga karena kantong darahnya terbuang. Begitu pulang hematom sakit mati. Kecewa ya? Karena sudah semangat ya, saudara ya. Lalu kepedulian sosial dan medis dari donor, termasuk mereka yang kemungkinan mengalami reaksi. Jadi harus bisa disediakan. Setelah donor, mungkin mereka yang masih butuh duduk atau mungkin masih butuh rebahan, disediakan tempat tersendiri. Termasuk juga menyediakan kursi bagi penunggu-penunggu yang memang mau donor. Jadi harus bisa mengkondisikan. Kalau misalkan itu skalanya besar, berarti ya harus menyediakan kursi yang termasuk kursi untuk tenaga medisnya ya, tidak hanya untuk pasien. Lalu penyimpanan peralatan, reagen dan lain-lain harus disahkan. Penyimpanan darah dan komponen selama sesi. Jika tidak segera dipindahkan, maka harus ada tempat penyimpanannya yang proper supaya tidak rusak. Lalu ada akses sumber listrik, ruangan yang dibutuhkan disesuaikan pada beban kerja dan aktivasinya. Tadi saya katakan, kalau misalkan skalanya memang besar, berarti harus ada tempat yang besar dan kursi yang cukup. Nah, ini adalah lokasi atau tempat donor darah ya, biasanya untuk secara massal ya, seperti di awal dulu, dengan bed yang banyak.
dengan base yang banyak, selalu di rumah sakit, ya. Lalu dengan mobil. Saya kalau di rumah sakit ini, biasanya tempat donor darah itu lokasinya mudah untuk ditemukan. Jadi kalau di Sutomo itu di gedung GDC, tinggal masuk nanti belok kanan sudah ketemu dengan unit transfusi darah. Termasuk untuk donor darah di situ. Selain itu juga waktu itu saya di Sarjito itu juga mudah ya. Jadi dari parkiran itu tinggal masuk sedikit itu udah bagian. Jadi memang difasilitasi kalau bisa sih tempatnya itu dekat, gampang diakses. Lalu faktor kesehatan dan keamanan atau K3 ya yang berkaitan dengan K3, safety facts, kenyamanan dalam pelayanan terkait dengan. Yang pertama tempatnya sudah diakses ya. Tempat parkir yang dekat akses, kemudahan untuk ditemukan ya kalau misalkan dia ternyata harus melewati lembah menaiki gunung, petunjuknya itu harus ada depan. Bentar lagi selesai. Yang kedua, pengaturan desain interior yang disesuaikan dengan alurnya. Jadi misalkan harus dari sini, si pendonor harus kemana lagi? Misalkan dari awal dia harus isi formulir dulu, setelah itu pengecekan kondisi fisik, setelah itu baru mulai setelah donor dia harus kemana lagi, itu harus jelas. Desain interior ruangannya harus disesuaikan, alur kerjanya juga harus sesuai. Lalu fasilitas yang berhubungan dengan K3 harus disediakan ya. Apar masih ingat apar? Yang mana? Alat pemadam kebakaran warna merah. Alat pemadam api Ringan. Dan harus diketahui posisinya oleh petugas, termasuk jalur gawat darurat atau jalur evakuasi harus diketahui. Pencahayaan yang memadai, suhu ruangan ya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, jangan terlalu kering, jangan terlalu lembab. Fasilitas penyediaan minum untuk si pendonor ya, dan staf itu harus dipisahkan. Jangan sampai dia bercampur dengan alat dan bahan reagen dan sebagainya. Tersedianya fasilitas toilet dan cuci untuk prosedur termasuk fasilitas untuk toilet pun harus terpisah antara staf medis dan pendonor laki-laki dan perempuan. Lalu masuk ke manajemen donor, saya selalu cepatkan domainnya. Oke, masuk ke manajemen donor ya. Yang pertama berkaitan dengan koleksi donor. Ini kembali lagi harus disesuaikan dengan SOP ya, sesuai dengan alur. Jadi rekrutmen donor itu awalnya seperti apa? Ya. Misalkan lagi kurang nih stoknya, ya kan biasanya ada proses marketing lah istilahnya, atau mungkin broadcast seperti itu. Kalau misalkan ternyata di PMI ini lagi kurang stok darahnya, atau mungkin datang secara sukarela atau berdasarkan kegiatan atau acara itu yang bersama. Ya, dibuatkan brosur, diklat dan lain sebagainya. Setelah itu dilihat seleksi donornya seperti apa. Jadi koleksi si pendonor ini harus disesuaikan dengan yang memang mencakup semua alat ya. Lalu identifikasi donor ya, apa aja yang harus diberikan oleh si pendonor informasinya. Si pendonor itu harus memberikan data apa aja sih? Nama, tanggal lahir, alamat ya, alamat domisili atau alamat KTP? Domisili. Bisa domisili ya yang gampang di atau nomor HP juga bisa. Lalu catatan donasi, misalkan ternyata sudah datang, ditolak atau mungkin ditangguhkan. Nah itu juga dicatat. Termasuk tindakannya yang dilakukan apa. Lalu melakukan pemeriksaan donasi atau pelabelan. Ya. Apa aja yang harus diperiksa? Kantong darahnya ya diperiksa. Dilihat kantong darahnya integritasnya sesuai apa enggak. Misalkan kantongnya ternyata nggak jelas di data, nggak pakai. Hindari penggunaan kantong yang rusak, kantong yang bocor, jarum yang bengkok, selang yang tertekuk itu juga nggak boleh digunakan. Perubahan warna yang mencurigakan pada antikorban.
identitas donor itu harus dikonfirmasi terhadap dokumen sebelum ditusukkan. Jadi sebelum ditusuk nih, si pendonornya harus dipastikan ini benar nggak dengan bulannya, atau benar nggak dengan Pak Kris misalnya, sesuai. Dan jangan sampai sudah ditusuk ternyata itu bukan Pak Kris, padahal di formnya itu dia adalah sebagai Pak Kris dengan berbagai informasi yang berkaitan. Kalau set label nomor donasi itu harus unik ya. Nomor donasi itu unik, harus melekat pada satu pendonor kalau bisa. Dan diperiksa akurasinya, jadi jangan sampai dia double. Kenapa? Karena nanti bisa dihubungkan dengan dokumen donor yang lain, kantungnya, kantung darah itu juga ada nomornya. Kenapa? Supaya kita memudahkan untuk melakukan pelacakan. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan di NLTB, ternyata ada yang positif, kita bisa melakukan pelacakan. Oh, yang ini harus positif misalkan, atau yang reaktif. Terus di scan itu teh apa? Lalu untuk aktif ya, direkomendasikan semua catatan bisa di elektronika. Kenapa? Supaya lebih mudah untuk pencarian. Jadi misalnya sudah dicek di NLTB-nya, ada yang reaktif, ya kalian nggak usah nyari satu-satu yang tentang nomor kantongnya ini, hanya siapa ini kantong. Tapi kalau misalkan sudah elektronik, kalian bisa searching aja di bagian dan inisialnya mereka lah. Riset aja kalau atau kalian, oh ternyata ini adalah darah si A. Otomatis. Memelihara kerahasiaan donor ya, walaupun sukarela tetap harus dirahasiakan. Tetap etiknya berjalan. Sistem diharapkan dapat memudahkan identifikasi donor yang saya katakan. Kalau dia secara elektronik akan lebih mudah untuk dicek. Catatan sesi dapat diaktifkan untuk periode yang diberikan sesuai aturan. Ya. Jadi misalkan per 3 tahun diusahakan itu. Jadi sesuaikan. Lalu catatan sesi donor apa aja sih yang harus dicatat? Tempat atau lokasi donor darah. Misalkan tempatnya di klinik atau mungkin di kampus BUNER. Jadi nggak di rumah sakit. Itu tanggalnya kapan? Jumlah darahnya, dia donor berapa kantong? Kan ada beberapa orang yang bisa donor sampai berapa kantong. Itu juga donor yang ditangguhkan atau ditolak beserta rinciannya. Kenapa dia ditolak? Kenapa dia ditangguhkan? Kenapa kira-kira ditolak? Ini warna bekas kita yang berubah. Lalu apa lagi? Habisnya bukan dari apa lagi kok sisi Konsumsi obat tidur. Konsumsi obat. Terus ada lagi? Vitamin. Usianya kurang. Apa sih catatan ya? Riwayat berpergian. Kalau dia terlalu rendah atau terlalu atau mungkin ditangguhkan dulu nanti diinformasi. Mungkin dia harus jalan aja. Setelah itu diingat lagi. Lalu efek samping dan tindakan yang dilakukan. Biasanya kalau habis donor, apa biasanya efek sampingnya? Lemas, hematom. Jadi tetap harus sediakan fasilitasnya. Lapar sih. Setiap besar lapar. Enggak ih. Dan catatan ini Tergantung. itu Sangat nanti jelas. bisa sebagai bahan evaluasi. Kok nih? Itu suaranya. Bapak ibu. Jangan apa ibu. Ternyata Kok nih? jadi Kemarin juga apa ya? dijadikan suatu bahan untuk Bawa korek lagi. Kok ini kayak anak bayangan ya? Kalau selama donor
Selamat datang Aku menjadi karena aku gara-gara bikin laptop. Sahabat Jadi Gema, aku sekarang perlu pakai Anda ketahui, dana buku yang laptop Anda anakku. sumbangan akan melalui beberapa tahap Nah, prosedur itu untuk memastikan dana Anda aman dan siap ditransfusikan kepada kalau pasien. Adapun tahapannya, pertama, dana Anda akan melalui proses uji konfirmasi golongan darah dan uji sari pemeriksaan laboratorium untuk beberapa penyakit infeksi yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Pada tahap kedua, pengolahan darah. Darah Anda akan diolah menjadi beberapa komponen darah yang dibutuhkan oleh pasien seperti sel darah merah atau PSC, trombosit, dan plasma. Yang ketiga, hanya komponen darah yang telah lolos uji sari atau hasil non-reaktif pada seluruh parameter uji sari yang dapat disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasien. aku belum sedengar itu. Ada masuk. Iya. Bapak kropir. Sedangkan Mana yang kira ada darah yang tidak lolos uji GP sari atau ada parameter uji sari yang menunjukkan hasil reaktif dengan akan ini dimasukkan memasukkan sesuai dengan SOP pengisian darah. Yang keempat, komponen darah yang telah lolos uji sari akan melalui uji konfirmasi golongan darah dan uji cocok serasi dengan sampel darah pasien yang membutuhkan. Telah dinyatakan cocok adalah darah Anda dapat ditransfusikan untuk pasien yang Kalau dia benar. Sobat Bruno, perlu Anda ketahui, apabila ditemukan ada hasil reaktif pada uji sari terhadap darah Anda, maka kami akan segera menghubungi Anda